Ya oke. Halo guys, balik lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membaca chart grafik di dalam trading. Mau itu trading forex, mau itu trading saham, mau itu trading indeks, kripto, itu bisa dipakai karena universal ilmunya. Oke, kita langsung aja. Misal, harga lagi trending. Tes, 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 tes. Harga lagi trending. Sekarang kita bedah dulu deh. Kenapa harga ini bisa trending? Kenapa harga ini bisa naik ke atas? Let's say, ini ada di harga misalnya Euro USD lah, oke. Euro USD. Misalnya di titik ini, itu ada di harga 1/1000 lah misal. Umpamanya, 1/1000. Harga melejit naik ke atas. Tes. Sampai di harga 1/, misalnya 2000. Waktu harga sampai di 1/2000, harga retrace dan dia terbang lagi sampai ke harga let's say 1/2500 lah ya. 1/2500. Sekarang pertanyaan saya, dari sini dari harga 1/1000 sampai harga 1/2000, itu siapa yang menggerakkan pasar? Orang-orang yang beli di 1/1000 dong. Karena berkat mereka yang beli di 1/1000, orang-orang yang paling banyak duitnya, mereka lah yang bisa menggerakkan harga sampai 1/2000. Oke? Orang-orang yang di 1/1000 membeli, cetret, mereka beli sampai di 1/2000, mereka menjual. Dah jual. Karena saking banyak penjualan, harga retrace. Sampai di harga retrace, harga terbang lagi. Sampai harga di 1/2500. Oke, let's say ini misalnya harga ada di 1/500 lah. 1500. Misal, umpama. Harga retrace. Di harga 1/1500, harga melejit lagi. Terus dia bisa ngebreak harga di 1/2000 yang awalnya ini resisten sehingga sekarang menjadi support di saat dia retrace. Nah, siapa yang menggerakkan harga dari 1500 sampai 2500 ini? Ya orang-orang yang beli di 1500. Karena mereka yang membeli hingga mereka bisa menggerakkan harga sampai di 2500. Nah, misalnya begini. Di saat harga 1/2500, harga begini. Tes. Harga tiba-tiba sideways tidak beraturan gitu. Sekarang kita cara baca chartnya gimana? Ini uptrend, higher high, higher low. Tetapi di sini downtrend. Downtrend tapi lebih ke sideways, tapi overall kelihatannya seperti downtrend. Tren turun. Gimana cara bacanya? Selama harga ini tidak melebihi daerah 1500, maka ini masih dianggap uptrend. Kenapa?
karena dari sinilah harga di 1.500. Berkat orang-orang yang beli di 1.500 itu yang bisa menggerakkan harga hingga 2.500. Ngerti ya? Jadi mau harga di sini mau gonjang-ganjing kayak apa, tetap selama harga di sini tidak melebihi harga di sini 1.500, itu masih dianggap uptrend. Teman-teman pernah kan ngalamin harga gonjang-ganjing begini, tetapi overall di sini itu uptrend. Dan dia balik lagi naik ke uptrend. Harga naik lagi sampai ke misalnya let's say 4.000, 1/4.000. 1/4.000, harga tiba-tiba gonjang-ganjing. Harga gonjang-ganjing begini, bacanya gimana? Seperti tadi. Harga di 2.500, mereka retrace sampai di harga di sini, area sini. Dia naik. Berarti siapa yang menggerakkan harga sampai di 1/4.000? Ya orang-orang yang beli di area di sini. Karena ini titik paling rendah. Let's say misalnya ini harganya 1/1.800. Sama seperti yang tadi 1.500. Selama harga tidak jatuh di bawah 1.800, maka harga masih dianggap uptrend. Oke? Sampai situ paham ya? Kita sekarang ambil contoh di chart. Ya oke. Misal contoh nih, saya ambil di GBP USD, GU. Pertama, harga downtrend. Downtrend, retrace lagi, downtrend, retrace sedikit, downtrend lagi, retrace sedikit, downtrend, retrace lumayan banyak, baru turun lagi. Tes. Harga downtrend dong. Oke. Setelah itu, tiba-tiba harga sideways. Sideways. Dan harga mulai uptrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, sideways, tiba-tiba higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, sekarang gimana cara bacanya? Ini downtrend, tapi kok sekarang uptrend? Selama dia harga ini tidak melebihi area ini, yaitu area di mana harga bisa menyentuh hingga sampai sini setelah retrace, maka tetap itu dianggap downtrend. Oke, mau dia kayak gonjang-ganjing kayak apa begini, tetap selama harga itu tidak melebihi area ini, itu masih dianggap downtrend. Oke, jadi teman-teman harus rajin melihat ke bagian kiri chart. Sejarahnya seperti apa? Gitu. Memang butuh latihan untuk membaca chart seperti ini memang. Kalau saya sih sarankan mending pakai indikator. Ini kalau saya sih pakai MA 200. Ini moving average. MA 200. Nah, jadi kalau dengan MA ini, dengan indikator moving average ini, teman-teman bisa lebih terbantu. Kenapa? Karena dia lebih bisa membaca arah tren.
Kalau misalnya candlenya di bawah garis berarti dia downtrend, kalau di atas garis berarti dia uptrend gitu. Tapi juga ya itu hanya alat bantu. Tetap kita harus tahu bagaimana cara membaca chart gitu. Oke, sampai situ aja. Sekian, see ya.